Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Anda masih di Berita Indonesia Link pagi dan ini adalah hasil kerjasama kolaborasi Berita Indonesia Link dan Berita Jateng.net. Saat ini Bang Oni sedang ada di Pemalang, Jawa Tengah dan kebetulan bersama Paslon. Ini Paslon Pilbub Pemalang, Jawa Tengah dan sudah mendaftar yang pertama kali. Selamat pagi Mas Agus Sukoco dan Mas Eko Priyono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bang Oni sudah bisa dapat waktu untuk bincang-bincang nih. Mas Agus dan Mas Eko, ini kan pasangan pertama yang mendaftar untuk pemilihan Pilkada Bupati Pemalang. Nah, sejauh ini dengan dukungan partai yang ada, ya, Bang Oni pengen tahu, apakah sudah memiliki satu target tertentu? Karena kalau melihat dari latar belakang pasangan ini, sudah lama nih beriringannya ya, mulai dari Februari, konsolidasi, Maret, dan akhirnya betul. Silakan. Ya, target pertama karena kita pasangan Pak Agus Sukoco Eko Priyono, ini persiapan itu sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Karena kita menyadari bahwa pesta demokrasi itu dilaksanakan setiap 5 tahunan sekali. Nah, kebetulan pasangan Pak Junedi Maton ini sudah berakhir 5 tahun menjabat jabatannya, sehingga kami sebagai kader PD Perjuangan dan beliau juga kader, kami sudah dipersiapkan oleh DPD maupun DPP. Dan ini merupakan penugasan dari partai, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dan inovasi-inovasi yang lain nanti yang akan kita munculkan di dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan. Nah, target kami ya harus menang, targetnya harus menang. Karena sekarang ada 3 pasang calon, ya itu karena ini demokrasi ya kita harus sudah punya keyakinan. Mas Agus ini kan posisi terakhir di Dewan dan sangat tahu kontur dari Kabupaten Pemalang ini sendiri. Nah, tentu setahun ini sudah sering duduk bareng dengan Mas Eko. Apa kira-kira yang memang dipersiapkan untuk periode ke depan yang paling prioritas? Terutama setahun ini kan hampir semua daerah terkena pandemi COVID ini turun semua. PAD turun dan banyak hal ya, ekonomi juga, kemiskinan juga turun. Apa prioritasnya? Ya begini Pak, dengan kondisi pemilu yang pandemik ini kan memerlukan satu terobosan baru. Karena dengan kehidupan baru, tadi sampaikan panjenengan bahwa semua sektor ini kan terkena. Dan ini tidak hanya Indonesia saja, tidak hanya Pemalang saja, tapi semua. Jadi recovery nanti untuk menggalikan kembali ini, kita butuh waktu untuk recovery, masalah pendapatan daerah, masalah hal yang lain, dan masalah kemiskinan Pemalang memang masih urutan yang kedua. Urutan yang kedua. Mudah-mudahan dengan tampil kami ini dengan program Bangun Pemalang mulai dari desa. Kenapa mulai dari desa? Persoalan apapun itu ada di desa. Ya. Kemiskinan ada di desa, infrastruktur dasar ada di desa, pertanian ada di desa, pesantren ada di desa, sekolah-sekolah keislaman juga ada di desa, madrasah dan sanawiyah dan sebagainya itu kan ada di desa semua. UKM juga ada di desa. UKM ada di desa. Dan Pemalang ini kan kabupaten agraris. Beda dengan Pekalongan. Pekalongan jelas dengan program batiknya, Tegal dengan industri logamnya. Jadi Pemalang ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membangun pertanian dan berikan, karena negara agraris. Kita lihat Pemalang itu sebagai penyangga pangan Jawa Tengah. Tapi kenapa beras kita kok dibawa keluar semua? Ya, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, karena petani-petani saya ini sekarang kan diijon oleh petengkulak, dibawa ke Pati, dibawa ke Rembang dan sebagainya. Ke depan saya supaya tidak diijon, tani ini nanti berasnya akan saya beli dengan harga panen nanti. Dibeli dengan harga panen yang bagus, sehingga petani 4 bulan ini dia dapat keuntungan.
Dan padinya nanti kita masukkan di perusahaan daerah kami. Jadi kita kan ada punya gudang beras, punya ini macam-macam. Nah, jadi kalau orang luar mau beli padi atau beras sudah beli di Pemalang desa nanti. Nah, peningkatan itu kan tentu tidak jauh dengan peningkatan kualitas SDM. Mungkin dari Mas Eko sendiri ada pemikiran dengan Mas Agus ini peningkatan SDM di Pemalang sendiri gimana untuk? Begini, Pemalang ini memang bagaimana ke depan itu memang prioritas itu karena sumber daya manusianya itu kenapa kok agak rendah karena IPM sendiri di Jawa Tengah juga sendiri dari 35 nomor urut ke 33. Kenapa faktor ini terjadi ada di Pemalang? Karena barangkali laju pertumbuhannya itu tidak diimbangi dengan perekonomian, Mas. Begitu kira-kira. Apalagi soal perekonomian setelah terpuruk setahun ini hampir semua daerah genjotnya itu luar biasa ya Mas Agus ya. Recovery-nya recovery masalah pendapatan, ya pertaniannya, ya kan pemerintahannya juga APBD-nya juga kan kemarin untuk COVID untuk ini. Nah, mudah-mudahan ke depan COVID ini segera berakhir dan Pemalang nanti ke depan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi kan gitu. Boleh tahu PAD Pemalang sendiri terbesar dari mana? Ya, sebetulnya PAD kita hampir 400 miliar ya. Dari distribusi. Distribusi karena pajak yang untuk pajak kan yang kan pusat tapi distribusi daerah kan tetap daerah. Tapi yang banyaknya kita tetap dari bantuan pusat ya. DD maupun ADD kan dari pusat semua. Jadi pegawai sekarang total anggaran kita kan 2,4 triliun ya. DAK di AU itu menjadi DAK dan di AU itu menjadi andalan kita kan dari pusat. Nah, sebagai kantong penghasil beras di Jawa Tengah, sejauh mana juga ini rencana dari Mas Agus dan Mas Eko mempertahankan? Karena komoditi beras ini banyak daerah yang 5 tahun kebelakangan ini justru tidak surplus karena banyak lahan yang berubah fungsi. Ya kita mempertahankan lahan lestari, Mas. Lahan lestari dan daerah-daerah pertanian tetap kita pertahankan. Makanya kan sudah ada sekarang RT RW-nya kan sudah ada. Kalau itu tidak boleh nanti melanggar yang disebut daerah pertanian untuk perumahan, terus yang itu daerah pertanian untuk industri. Makanya sudah ada RT RW-nya. Itu sudah diperdakan, sudah selesai. Ini kan dengan adanya jalan tol, yang menghubungkan langsung dari ibu kota sampai ke Jawa Timur langsung. Ini kan satu terobosan yang memang harus dimanfaatkan oleh setiap daerah yang dilalui. Nah, Bang Oni lihat Pemalang ini menjadi pelintasan yang memang luar biasa banyak karena destinasi orang mau ke Jawa Tengah, Semarang pasti melalui. Nah, bagaimana kiat untuk memanfaatkan fungsi jalan tol itu sendiri untuk kemakmuran atau pembangunan di Pemalang? Ya, ini kan antara arus barang dan jasa ya. Sekarang misalnya kita mau ke Semarang, kita juga yang dulu sampai 4 jam, kita hanya satu jam lebih sedikit, 1,5 jam. Kalau kita mau ke Jakarta yang dulu 6 jam, kita sekarang 4 jam. Jadi produk-produk kita itu kan cepat untuk sampai sasaran. Jadi salah satu keuntungan kita bahwa barang dan jasa itu tidak terlalu lama sudah sampai. Itu keuntungan kita ya, arus dan jasa cepat kita lakukan. Sejauh mana pandangan Mas Agus dan Mas Eko mengenai investasi di Pemalang ini menarik bagi para investor? Karena satu, ini jalan tol sudah ada, lahan juga banyak. Begini Pak, investor itu kan kepengen cari lahan yang murah. Ya. Sekarang ini kalau investor datang kemanapun, tidak hanya ke Pemalang, kalau datang investor pasti harga tanahnya mesti tinggi ya Pak, tinggi kalau di rakyat. Makanya saya punya pikiran saya dengan Pak Eko itu nanti membuat lahan itu yang lahannya pemerintah daerah. Jadi kalau satu kawasan, kawasan industri itu bagi pengusaha yang mau masuk ke Pemalang silahkan pakai tanah itu. Nah, saya sebagai pemerintah daerah sebagai sharing
tanah itu. Betul. Tapi satu hal yang saya minta, tenaga kerja harus dari Pemalang. Jadi anak-anak Pemalang semua, ya. Anak bangsa Pemalang, pemberdayaan. Tapi kalau yang teknik, yang ahli, kalau memang sini tidak ada, silahkan bawa. Ya. Gitu. Izin juga akan saya permudah. Izin itu nggak usah berbulan-bulan, selama seminggu harus selesai, sebetulnya harus selesai. Kalau kepala dinasnya nanti tidak mau laksanakan, ya suruh istirahat saja, cari orang yang mau bisa kerja. Ya. Kenapa izin itu terus presiden loh, presiden itu ketat tuh terhadap menentukan pada kita itu kalau izin harus dipercepat. Dan itu sudah itu sejalan dengan ini berarti ya keinginan Presiden Jokowi juga birokrasi untuk investasi itu tidak dipersulit. Soalnya sarana kita untuk kemakmuran, kita dari sarana sandang, pangan, papan ya. Tiga hal ini kalau papannya terpenuhi, sandangnya ada, cara pangannya ada, tiga hal ini kan Pak. Ya. Nah, pasaran papan jadi perumahan, terus sekarang ada subsidi pemerintah dan sebagainya. Tapi kita tempatkan pada daerah-daerah yang memang zonanya untuk perumahan. Terus zona kalau perumahan tumbuh berkembang, perusahaan tumbuh berkembang berarti kan tenaga kerja kita kan terserap, Pak. Ya, betul. Kalau terserap berarti angka kemiskinan masih akan turun, IPM kita pasti akan naik. Ya. Tapi kita harus misalkan lahan. Jadi lahan itu yang beli pemerintah. Ya. Lahan pemerintah, padi nanti jangan sampai terjadi lagi seperti tahun-tahun lalu bahwa petani-petani kita itu diijon oleh pedagang-pedagang besar. Misal 1 hektar dibeli berapa? Baru umur 2 bulan sudah dibeli, Pak. Ya. Dan harga itu. Nah, kali itu pemerintah membelinya harga panen. Nah, lalu nanti masukkan ke gudang kita. Kalau sudah masuk ke gudang, ada dari luar mau beli padi. Beli beras ya ke kita pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya perusahaan daerah. Iya. Nah, yang namanya perusahaan PDAU. Lah itu nanti yang kita ngelola, gitu loh. Supaya nanti petani jadi betul-betul Pemalang itu gudang beras. Jadi larinya ke Pemalang loh. Golek batik nang Pekalongan. Nek golek beras nang Pemalang gitu loh. Itu cetakan itu saya karena ini daerah kantong pangan beras satu penyangga di Jawa Tengah. Oke. Nah, sekarang balik ke soal pilkada, Pak Agus, Mas Eko. Ini kan di masa pandemi ini cukup banyak aturan pemerintah mengenai kegiatan kampanye nanti dan lain-lain setelah ditetapkan ya. Bagaimana mensiasati? Nah, jadi begini, kami selalu konsen, selalu taat patuh pada aturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Seperti pendaftaran kemarin. Kami juga datang 50 orang datang ke KPU, tidak bisa rame-rame. Nah, menghadapkan ini memang sudah harus kita jalani. Sehingga pertemuan-pertemuan yang kapasitasnya gedung itu misalnya 100, ya kita harus undang 50. Yang kapasitasnya 1000, ya kita 50% berarti 500. Nah, bagaimana kita harus door to door, karena kita tidak bisa, karena mengumpulkan massa terlalu banyak. Nah, di lapangan sudah tidak bisa, di gedung yang juga tidak bisa. Memang kita harus lakukan prosedur, tata cara berkaitan dengan protokol kesehatan. PD Perjuangan Eko Priyono dan Agus Koco insya Allah akan mentaati. Tadi baru dideklarasikan tadi. Karena nanti PKPU-nya akan ada sanksi yang keras. Oke. Ya, terhadap semua saudara-saudara kita warga Pemalang ya saya mengharap pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani. Tapi Eko Priyono ingin membangun Pemalang lewat dari desa untuk Pemalang. Nek desane moncer, Pemalang mesti moncer gitu, Pak. Mas Agus, Mas Eko, ini bagaimana sejauh ini koordinasi dengan partai pengusung, dengan partai pendukung dalam pembentuk tim sukses itu sendiri? Oh iya, selama ini sudah berjalan dengan baik. Seperti hari ini. Koordinasinya juga sudah baik. Seperti hari ini dengan Partai PAN, Partai Amanat Nasional, yang sangat-sangat mendukung penuh program Agus Koco dan Eko Priyono ke depan, juga ikut serta membangun dan memikirkan Pemalang seperti apa dan bagaimana. Gitu. Saya tambahi, jadi dengan partai pengusung dan pendukung,
kita koordinasinya seperti hari ini dengan tadi disampaikan Pak Eko tadi, Partai Amanat Nasional kita sosialisasi dengan pimpinan-pimpinan partai PAC, Ranting dan sebagainya. Besok lusa dengan Partai Demokrat, lusanya lagi dengan lagi dengan PAN, dengan Golkar. Insya Allah solid. Nah, saya punya program solid bergerak untuk Pemalang maju. Oh, siap. Tapi minum dulu Pak. Minum dulu. Nah, sambil ngeteh nih ya, ngeteh mochi. Nah, gini, itu balik lagi ke soal protokol kesehatan ya. Memang kemarin Bang Oni juga sempat review jalannya pendaftaran Mas Eko dan Mas Agus ini sangat patuh ya dalam protokol kesehatan. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya satu, bagaimana cara Mas Agus dan Mas Eko juga merangkul para milenial. Ini kan milenial juga di Pemalang luar biasa besar. Bang Oni sempat lihat malam ke alun-alun, anak-anak muda ya sekarang juga kan lebih banyak lebih ke digital platform. Dia juga harus menjadi acuan juga bagi Mas Eko dan Mas Agus untuk dalam persiapan juga. Gimana plannya? Plannya kita kan sudah bentuk tim khusus untuk Mensos. Mensos sudah kita persiapkan untuk serangan udara. Infanteri juga lewat sosialisasi ini. Mensos cukup banyak, anak-anak muda kita lewat Mensos yang untuk serangan atas. Ada kelompok, kita bentuk tim sendiri itu sudah siap. Dengan anak muda kita beberapa hari ini kita selalu malah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepemudaan ya seperti voli, pingpong dan sebagainya, sepak bola. Kan anak muda semua sih. Ini kita selalu mensupport kegiatan itu. Nah, satu lagi kembali ke soal protokol kesehatan. Pak Presiden sangat tegas kepada Bawaslu, coba jangan sampai ada klaster dari kampanye gitu kan ya. Apalagi kemarin juga DKI Jakarta melakukan PSBB lagi. Nah, handicap apa yang menjadi obstacle bagi pasangan Agus sama Eko ini untuk setelah penetapan selama 2,5 bulan ke depan sampai tanggal 9 itu yang memang menjadi perhatian? Ya, pertama nanti bisa dilengkapi oleh Pak Eko. Yang menjadi perhatian setelah nanti kita ditetapkan berarti kan kami sah ya. Besok tanggal 13 berarti tidak bakal calon lagi, sudah menjadi calon. Sedangkan ini kampanye ini dalam situasi yang pandemi. Betul. Nah, sehingga kita mengeterap cara-cara ya kita pertama dudor sosialisasi di masing-masing RT RW yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maksimal harus 50. Partai pengusung pendukung ya. Dengan partai pengusung pendukung kita bagi rata Pak. Pengusung pendukung ada 4 partai, ada relawan dan sebagainya. Nah, itu harus ke bawah. Kita punya relawan dari kabupaten sampai dengan desa sudah terbentuk beberapa desa. Nah, itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua dari partai kami itu terbentuk sudah sampai anak ranting dan anak ranting. Ya, memberi penjelasan pada masyarakat ya itu sebenarnya door to door sama itu harus tatap muka. Nah, itu memang sekarang posisinya begitu Pak. Baik. 2 pertanyaan terakhir. Harapan Mas Agus secara pribadi terhadap pelaksanaan pilkada serentak hingga nanti tanggal 9 Desember. Harapan saya kepada saya pribadi dan pasangan Agus Eko Prayono dan masyarakat semuanya supaya mematuhi protokol kesehatan. Pada teman-teman teman saya, saudara saya, Mas Eskandar dan Pak Agus, Mas Agung bersama wakilnya, patuhilah protokol kesehatan. Jaga kondusivitas kita, saudara semua. Ya, kita harus legowo ya, kalau siapapun pemenang harus kita hormati gitu ya. Dan jangan biasa-biasa santai-santai saja, masyarakat sudah tahu siapa yang akan memilih. Baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Pemalang. Pilihlah yang cerdas, apa sesuai kata hatinya.
bahwa Pemalang itu memang memerlukan seorang negarawan yang sesungguhnya. Artinya yang paham betul akan membangun Pemalang atau tidak. Itu saja sampaikan kepada partai siapapun pengusungnya. Itulah Agus Sukoco dan Eko Priyono ke depan akan memajukan Pemalang, khusus juga akan membangun Pemalang. Jadi sisa umur kita, Pak Agus Sukoco dan Eko Priyono, hanya untuk sebuah pengabdian untuk Pemalang, karena umurnya sudah tua. Tua tapi tetap semangat. Tua lebih semangat untuk membangun. Baik, prinsipnya jadi yang saya tangkap, yuk ini kan ada 3 pasangan, yuk sama-sama berkonsultasi dengan benar, baik, atau protokol, siapapun itu nanti adalah menjadi yang terbaik untuk Pemalang, pembangunan Pemalang. Dan itu pilihan rakyat lah, pilihan rakyat Pemalang. Terima kasih Mas Agus, Mas Eko atas waktunya. Sudah menyiapkan waktu wawancara dengan Berita Indonesia Link dan pagi. Dan ini adalah kolaborasi Berita Indonesia Link dengan Berita Jateng.net. Dan mudah-mudahan nanti setelah penetapan kita bisa ngobrol lagi lebih intensif untuk menggali apa sih misi visinya. Tadi udah ada sih sebenarnya tujuannya apa. Tapi kita akan detail lagi nanti setelah penetapan. Terima kasih waktunya. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah bincang-bincang dengan pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono, paslon saat ini untuk Pilkada Bupati di Pemalang. Dan sampai jumpa, kita lanjut ke segmen berikutnya.